Indonesia terus melunjak. Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi di MDP TV. Kenalin, saya Alvin selaku host. Dan malam ini podcast kita bertemakan tanya pengalaman. Dan di samping saya sudah ada wanita cantik dari salah satu mahasiswi MDP. Boleh perkenalkan diri dulu Kak sama teman-teman. Boleh dong. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Neko Wijaya. Saya dari program studi Sistem Informasi Angkatan 2020. Angkatan 2020 berarti semester 3 enggak? Iya, betul. Kayaknya udah ada pacar belum nih Kak? Waduh. Baru maba nih kan? Waduh. Udah ada belum nih? Belum sih, belum. ada kepikiran ke sana. Tapi ada gak kepikiran mau nyari gitu kan? Enggak ada. Oh enggak ya, mau fokus kuliah dulu kan? Iya, fokus kuliah dulu dong harus. Dulu. Belum ada kepikiran sih kalau Kan sampai ke siapa sana. tahu kan ada teman-teman di rumah kan mau juga. Waduh. Boleh tuh kenalan gitu kan sama mahasiswa MDP. Boleh sih kalau kenalan. Oh boleh kenalan boleh, kalau pacaran belum? Belum. Ini pas masih masa pandemi gini kan, Kak, pasti kuliahnya online ya Kak? Apa udah offline? Online masih. Masih online? Masih online. Soalnya ada teman-teman juga kan di sana ada yang sudah offline sebagian. Iya, ada beberapa univ ya. Berarti masih online ya? Masih online. Itu gimana Kak rasanya? Dari semester 1 baru masuk tuh udah online pasti kan Kak? Iya, betul tuh Aduh. udah online. Pastinya feelingnya nih beda kan. Beda ya? Karena biasanya dulu dari SMA tuh kan belajar tatap muka tuh. Sama Sama teman-teman kan? teman-teman, sama Iya. guru kan. Jadi lebih asik lah pasti kan, Wah. lebih asik. Ya, asik. Kita bisa main sama teman-teman, bisa kenal guru-guru, bercanda sama guru-guru, sama teman-teman kan. Terus belajarnya juga biasanya lebih nangkep lah. Kalau misalnya kita bener-bener hadir di tengah-tengah itu kan, pasti vibe-nya lebih dapet. Dapet kan? Iya, kalau misalnya online kayak gini kan, cuman laptop di Bener, depan kayak gini. Terus kita ya cuman dengerin dosen ya. Kalau juga dengerin kan ya namanya kita mahasiswa, pasti tantangannya banyak. Kita offline aja kadang masih ada kan kenakalannya kan, apalagi online kayak gini tuh ya begitulah. Jadi nggak terlalu kerasa ya vibe-nya. Iya, Belum ngerasain gimana sih kampus iya. tuh gimana? Gimana sih rasanya jadi mahasiswa kan kita belum ngerasain tuh. Aduh. Karena kemarin kan masih jadi siswa kita, belum jadi mahasiswa. Sekarang udah nih. jadi mahasiswa naik gitu. Iya, cuman masih belum ngerasain gimana. Karena di rumah tadi kan. Iya, karena di rumah cuman. Kalau boleh tahu Kak, Kakak dulu sekolahnya di mana? Saya dari SMA Safaris 3 Di mana tuh? di Kolonel Atmo. Oh, Kolonel Atmo. Iya, itu salah satu SMA terbaik juga kalau menurut saya tuh. Iya. Karena di sana tuh yang membuat saya bisa kayak gini lah intinya. Berproses di sana tuh bener-bener wow sih. Guru-gurunya juga asik, teman-temannya juga enak. Ada pengalaman baru gitu kan? Wah, banyak banget pengalaman kalau di SMA tuh. Justru itulah masa-masa yang paling apa ya? Yang paling Masa-masa yang paling susah lah. Ah, Paling susah untuk kita lepas Lupakan, kayak gitu. iya. Terlebih kan angkatan kita kan nggak ada perpisahan tuh. iya bener, Kayak gara-gara tiba-tiba iya gara-gara tiba-tiba kan COVID. Ya, UNBK aja itu kan dihapus kan pas akhir-akhir karena pandemi COVID pandemi, ini ya. iya. Pas kasus pertama itu. Iya betul itu. Jadinya ya sempat ngejut juga lah pasti kan karena dari kondisi yang biasa-biasa aja terus tiba-tiba kayak gila ini ada bencana nih. Iya, nggak jadi UN nih. Iya. Tapi itu asik sih kalau Asik, misalnya nggak yang nggak ikut jadi UN UN kan, sih aduh, bener. nggak apa-apa. Cuman ya perpisahannya aja Perpisahannya yang nggak ada kan. Jadi kurang terkesan gitu kan Iya. perpisahannya tuh. Jadinya kayak ngerasa aku nih masih SMA loh. Iya, padahal Masih suasananya ya seakan-akan kita belum lulus karena bener. kayak nggak ada Iya, nggak ada ada proses perpisahan kayak langsung tiba-tiba langsung masuk kuliah kan gitu. Itu setelah kakak lulus tuh Kak, kakak tuh masuk kuliah tuh kemana Kak? Ada kepikiran masuk ke universitas mana favorit gitu? Kalau saya sih pas SMA saya sempat ikut beasiswa, cuman ya
mungkin memang belum rezekinya di sana ya. Betul. Kemarin tuh saya coba masuk di PP ABCA beasiswa itu. Udah sampai tahap wawancara, cuman terus ya mungkin ya itulah Belum karena rezeki belum ya. rezeki, jadi ya saya nggak dapet. Terus sempat bingung nih Masuk mana nih? mau ya? masuk mana ini. Sempat kepikiran itu juga gap year juga. Oh, sempat gap year berarti ya. Ini yang pikiran gitu. Kepikiran Pikiran sempat year. pengen gap year. Oh, Karena kan kendala biaya juga, lagi pandemi itu kan. iya sulit emang. Zaman sulit kan. Banyak orang juga sulit. Iya, jadi kepikir apa gap year dulu atau gimana ya. Terus tiba-tiba saya dapat kerjaan. Dapat kerjaan jadi pikir dibandingin tunda langsung aja lah. Langsung kuliah aja. Iya gitu. kan bisa cicilan juga nih di MDP kan. Iya benar. Jadi ya udah saya pilih kuliah. Pilih kuliah ya. Oh, berarti sekarang sambil kerja ya? Iya sambil kerja. Sambil kerja. Untuk pas ini ya, kita balik lagi nggak ke masa-masa SMA kan? Iya Itu boleh. kakak ada gak sih pacar gitu? Waduh, Nanti. pacar pas masa SMA. Iya masa-masa SMA atau di bawah SMA lah, SMP, SD atau SD nggak pernah. Kalau SD nggak pernah, belum kepikiran ya gitu. belum ada niatan ke sana kan, masih pikirannya bocah banget Iya, tuh, masih masih kecil main banget lari gitu sana kan. lari sini. Mungkin SMP saya mulai. SMP itu mulai ada tuh. Ya, cuman ya enggak yang gimana gitu sih. Cuma Karena kepikirannya gini nih, awalnya dari SD ke SMP itu kan masih masa peranjakan lah menuju dewasa. puber ya. Ya bisa dibilang gitu kan kurang lebih. Masa-masa itu ya. Jadi rasa ingin tahu aja pacaran tuh kayak Gimana gimana sih gitu. Enak gak sih pacaran Iya, itu? terus ya ada yang deketin, terus pikir ya coba-coba dulu aja ya mungkin Coba-coba ya. ya, coba-coba. Karena kan ya masih bocah tuh, masih kecil, Iya. masih kelas 7 kalau nggak salah itu. Jadi ya udahlah. Terus sempet pacaran, cuman nggak lama. Enggak lama, kenapa tuh? Ada problem apa? Ketahuan sama orang tua. Waduh, kagak. Karena kan masih kecil tuh, kan masih zaman Udah dibolehin emang sama orang tua. masih zaman itu ya, kan masih di bawah pengawasan orang tua lah kalau misalnya kita pakai handphone kayak gitu kan. Kalau misalnya anak zaman sekarang mah udah bebas. Udah kayak bebas. gitu. Itu masih kecil aja udah pegang handphone ya kan. Nah, kalau kita kan dulu mainnya kelereng. Nah, bener. Jadi sama yang itu masih gak sih kontak-kontakan sekarang? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Hilang kontak gitu. Apa masih ada ya? Cuman enggak di Enggak di tahu chat. sih, saya Nggak tahu. enggak pernah yang gimana gitu. Oh enggak ya. Iya. Oh. Kakak nih di MDP nih jadi pengurus ini ya, apa? Multimedia MDP TV kan Kak? Ya, betul. Itu kakak awal masuk tuh gimana Kak? Bisa langsung jadi, maksudnya tuh kakak tuh bisa jadi pengurus gitu? Nah, awalnya sih cuman ikut-ikutan doang sih sama temen, kepikiran kan karena dulu SMA saya juga kebetulan ikut organisasi yang berhubungan dengan multimedia juga. Dan kebetulan pas itu juga dulu saya jadi ketuanya di organisasi itu. Di sini saya kepikiran kan bingung tuh awalnya mau ikut UKM apa, terlebih kan sudah harus ada kumpul sertif untuk SKPI kan, poin SKPI. Jadi saya pikir ya udah ada fotografi nih boleh lah kan, join iseng-iseng lah sambil ya karena hobi juga mungkin ya. Itu Join. semester 1 ya? Iya, semester 1 tuh baru masuk. Terus saya join itu masih fotografi, belum multimedia. MDP TV itu belum itu. Belum ada ya? Masih fotografi. Terus di hampir masuk ke semester kedua ketiga mungkin ya. Oh, berarti Ya, udah di semester 2 masuk ke semester 3 gitu ya? mungkin kurang lebih kayak gitu. Itu udah pergantian kepengurusan. Oh, Nah, pas saat itu juga fotografi diganti jadi UKM multimedia jadinya. Jadi cangkupannya tuh lebih luas. Jadi nggak cuma fotografi doang. Jadi kan bisa yang lain nih, videografi, fotografi, bener. desain grafis atau desain segala macam kan masuk ke dalam multimedia tuh. Jadi luas kayak. Lebih luas jadinya. Terus? Terus Gimana tuh, Kak, bisa jadi itu? awalnya itu
ada rapat Kepengurusan. kepengurusan ya di akhir jabatan kakak tingkat tuh. Ada rapat. Terus sekarang saya join sama teman-teman nih. Join rapat juga. Ikutan rapat. Ikutan rapat karena kan seanggota. Seluruh anggota Ya, harus ikut rapat. iya. Terus di sana kayak disuruh nih siapa yang mau jadi calon ketua. Aduh. Nah, terus itu masih pemilihan ketua, itu belum pemilihan pengurus. Oh, masih pemilihan Ya. ketua. Terus Akhirnya iseng sama teman-teman. Awalnya saya sih nggak kepikiran kayak gitu kan. Terus teman-teman kayak, Kak ini Kak mau jadi ketua gitu. Udah, terus saling nunjuk jadinya. waduh. Saling nunjuk. Ya jadi seluruh saya dan teman-teman saya itu jadi calon ketua. Semua ya. Iya, cuman pikirannya kan, udahlah ada kakak tingkat kan Iya, pasti nggak ya kan. bakal jadi Iya, juga nggak bakalan kan. jadi lah. Ikutin aja. Karena kan ya baru masuk, belum tahu sistem, belum tahu apa-apa, ya jadi udah. ketua kan susah ya. Iya, nggak ada teman, maksudnya nggak ada relasi sama yang lain tuh juga masih kecil kan relasi kita, belum satu organisasi itu kan belum tahu semua tuh. Iya, baru namanya kan. Terus ya udah pikir ya udah nggak apa-apa, pasti nggak mungkin kepilih lah, pasti kakak tingkat udah kan. berpikir gak bakal kepilih gitu kan. Iya, terus tiba-tiba kayak setelah 3 hari apa berapa hari kayak gitu, saya di-chat itu sama teman saya. Awalnya saya nggak tahu juga kan, saya di-chat sama teman saya, dibilang tuh hasil voting itu udah keluar, namamu paling banyak katanya. Waduh. Votingnya. Wah, masa nggak mungkin lah kayak gitu kan, karena pikirnya juga nggak mungkin lah kayak gitu. Iya, baru juga, terus juga ya nggak ada niatan, memang nggak ada niatan. Terus iya, terus tiba-tiba wah bener ternyata nama saya paling banyak itu. Jadi ketua dong. Nah iya, makanya itu saya bisa jadi ketua tuh kayak gitu. Itu ada rasa wah seneng gitu apa gimana, ada kecewa dikit Aduh, apa gara-gara kejuran? kalau seneng gimana ya, kaget. Kaget karena ya belum tahu sistem nih. Iya, benar. Belum tahu teman-teman sesama anggota. Ya palingan cuman ya rombongan saya aja yang saya kenal, yang saya tahu. Terus tiba-tiba langsung disuruh jadi pemimpin. Wah, kita nggak tahu apa-apa, kita belum langsung jadi ketua. Iya, langsung jadi. Ya pasti wah gila sih. Rasanya ya mau nolak, cuman ya gimana? Udah vote-nya udah banyak kan di kita, berarti orang tuh percaya kan sama kita gitu. Ya itu yang nggak tahu juga antara percaya atau orang iseng cuman vote-nya kan. Karena kan kita baru masuk, ya orang lain ya gimana tahu kinerja kita. Karena kan itu juga masih masa pandemi tuh. Kayaknya iseng gitu. Kayaknya iseng memang. Iseng. Ya. Ya itu jadi ketua. Jadi ketua. Sampai sekarang dijalanin aja ya. Jalanin aja. Itu pas awal-awal kakak jadi ketua tuh ada juga sih kak kayak bingung, wah aku ngapain nih ya, harus ngapain nih biar ini MDPT ini multimedia ini jadi berkembang gitu. Bingung tuh pasti ada. Ada. Karena saya masih dibilang maba lah kan. Iya, Terus saya disuruh mimpin orang-orang yang lebih dari saya, kayak lebih tua, yang udah join ke UKM fotografi duluan kan, walaupun udah berganti menjadi multimedia kan. Cuman tetap aja kayak gimana nih gitu. Mau suruh nanti dikira nggak sopan atau gimana kan, jadinya ya gimana, ujung-ujungnya ya kayak gitu. Jalanin aja sampai sekarang. Kan banyak anggota-anggota MDPT ini yang baru masuk loh kayak. Itu pasti kan setiap anggota tuh ada tugas masing-masing ya? Ya betul, ada. Nah itu kalau seandainya satu anggota tuh gak bisa nih, katanya aku bingung nih gimana ngerjainnya, nggak tahu dia kan. Nah itu gimana kak? Itu harus tetap dia ngerjain walaupun hasilnya jelek atau dibantu sama teman anggota yang lain gitu kak? Sebenarnya kalau hasil sih ya bentar lah, nanti lah kita bilang ya. Karena kan setiap orang nggak bisa tuh, kalau misalnya kayak bayi aja, bayi baru lahir nggak mungkin kan langsung disuruh lari. Pasti kan ada prosesnya, ngerangkak dulu, ngerangkak jalan aja kadang masih bisa jatuh-jatuh kan. Terus baru bisa lari. Jadi kita nggak bisa tuh langsung nuntut, kamu harus buat
harus keren. Kamu harus buat harus yang paling bagus. Kalau nggak bagus nggak boleh, kamu harus ulang-ulang terus. Ya nggak mungkin kan pasti. Iya benar. Kalau misalnya teman-teman yang lain tuh yang nggak bisa atau apa, ya yang bisa ya saling membantu, kayak ngajarin lah karena kalau misalnya kita ngebantu buatin, ya orang itu juga nggak bisa belajar kan. Iya, jadinya mereka cuma terima beres. Jadi dibimbing gitu lah kan? Iya, harusnya dibimbing. Kayak desain kamu harusnya kayak gini nih. Biar lebih bagus kamu tambahin ini opacity atau apa segala macam. Ya lebih baik kan kita ngarahin dibanding kita yang buatin. Tujuannya apa? Ya tujuannya itu kalau misalnya kita yang buatin, ya mereka tinggal terima beres dong. Iya, jadi nggak ada proses. Iya, mereka nggak berproses. Gitu kan? Mereka cuma bilang nih, kak aku nggak bisa kayak gini. Buatin kak. Buatin ya. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Ya kamu harus coba dulu. Kamu harus coba Kalau desain nggak tahu, kamu gimana. Kalau nggak tahu ya tanya. Gitu. Iya, tanya ke kakak-kakak yang lain kan banyak. Yang lebih Ya, bisa gitu kan. tanya ya kalau misalnya masih gagal atau masih desainnya yang biasa-biasa aja. Ya udah. Kita juga harus apresiasi usaha mereka. Iya, harus. Nggak boleh yang kayak kalau misalnya desain kamu jelek banget kayak gitu, nggak mau pakai lah. Ya nggak boleh kayak gitu juga sih, kita harus ya apresiasi lah atas usaha mereka ya, walaupun itu mungkin kita bisa minta soft copy-nya terus kita bisa benerin biar lebih bagus lagi kayak gitu kan. Setidaknya dari mereka sendiri ada usaha, ada proses dari mereka, biar mereka tuh juga bisa berkembang. Jadi masuk sini nggak cuman iseng doang atau bisa kita bilang kayak cuman mau sertifikat nih untuk poin SKPI. Nah, kalau bisa janganlah, karena kan di sinilah tempat kita bisa berkembang, bisa berlatih lah kita bilang kan, biar bisa jadi lebih baik. Untuk MDP TV ini kan pastinya ada kegiatan nggak ya? Pasti. Banyak ya kegiatannya? Atau nggak terlalu banyak? Kalau kegiatan sih tergantung ya, balik-balik lagi. Kalau misalnya kegiatan rutin kami sih ada podcast. Pertama itu lebih dekat dengan dosen itu program kami sama Menyapa Dalam Podcast. Nah, Menyapa Dalam Podcast ini kita kerjasama sama MDP. Jadi collab. Kita sama MDP collab buat podcast ini. Terus juga kadang-kadang kalau misalnya webinar atau kegiatan-kegiatan UKM lain nih, mau minta bantuan. Itu MDP TV juga ya? Apa multimedia juga yang turun tangan? Ya, kalau misalnya mereka minta bantuan dari MDP TV, kita turun tangan. Dan sebenarnya juga MDP TV ini kan kurang lebih kayak medianya MDP lah ya, kurang lebih ya. Nah, jadi kalau bisa sih semua kegiatan UNIF itu ada di kami. Cuman kan terkadang kan kalau misalnya ada kegiatan internal yang tidak boleh diganggu oleh eksternal kan, ya nggak mungkin lah kita masuk ke dalam kegiatan itu kan. Jadi kurang lebih ya kalau misalnya ada pihak eksternal yang minta bantuan nih kayak bisa nggak kalian bantu ngeliput atau bantu foto kayak gitu, ya itu pasti kami bantu. Untuk kegiatan pas masa pandemi ini kak, itu gimana kak? Kalau untuk kegiatan sih masih berjalan, cuman sempat vakum sih kemarin, karena kan kemarin kan sempat lonjakan tuh. Iya, banyak banget ya terus kasusnya. Iya, ada dosen juga yang WFH kan, work from home. Jadi sempat ada beberapa kegiatan kita yang sempat vakum, kayak lebih dekat dengan dosen tuh vakum ya, karena itu dosennya ada yang WFH kan, terus juga nggak boleh ngumpul-ngumpul kayak gitu. Jadi masih vakum sih. Sampai sekarang apa udah enggak lagi tuh? Kalau sekarang masih belum berjalan banget, tapi kita ada liputan alumni. Sama alumni gitu. Ya, jadi alumni MDP yang udah sukses tuh buka usaha. Itu kita datengin juga liputan. Bisa nonton di MDP di channel YouTube MDP TV. Gitu kan. Mungkin itu aja kak yang ingin saya tanya kak. Teman-teman juga mungkin ada yang pengen tahu kan tentang MDP TV kan. Betul. Itulah mungkin sekian dulu ya teman-teman untuk malam ini. Terima kasih dan sehat selalu
jaga kesehatan dan selalu taati prokes karena kita saat ini masih COVID-19. Terima kasih dan selamat malam.